warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Yunita Nweja Nurwijayanti. Nah, aku udah lama banget ya guys nggak bikin konten dan nggak share dan nggak upload terkait konten apapun di YouTube channel aku. Sementara yang request terkait dengan makeup juga banyak, terkait dengan informasi-informasi yang lainnya banyak. Nah, tapi guys, kali ini aku bener-bener mau bagi atau share pengalaman aku. Dan ini banyak yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Dan saking banyaknya orang yang DM aku, yang inbox aku di Facebook, di Instagram, terus WhatsApp juga, terus bahkan ketemu sama orang karena mungkin tahu ya, aku rumah tangga cukup lama sama suami, tapi belum juga dikaruniai anak. Dan setelah 7 tahun, jalan ke 8 tahun, akhirnya kami dikaruniai anak. Bahkan Allah menganugerahkan 2 malaikat kecil, laki-laki yang sangat imut, lucu, mungil. Alhamdulillah. Dan teman-teman banyak tanya gitu bagaimana proses dan pengalaman aku hingga akhirnya aku mendapatkan anugerah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada aku balesin inbox satu-satu, balesin DM satu-satu, dan aku juga nggak mungkin balas WA dan ketemu orang di teman baru juga terus kita sharing, aku nggak bisa balas satu-satu. Akhirnya aku putuskan untuk sharing pengalaman aku ini di YouTube channel aku. Jangan lupa sebelumnya teman-teman klik tombol subscribe, like, dan juga komen, serta bagikan ya jika informasi yang aku berikan ini sangat membantu teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih semuanya. Check it out. Jangan lupa tonton terus ya. Ya, teman-teman, buat kita yang sudah berumah tangga, tentunya siapa sih yang tidak ingin memiliki keturunan, dan siapa sih yang tidak mengharapkan kita dianugerahkan keturunan. Tapi setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda, punya waktu yang berbeda. Mungkin bagi si A waktunya yang dikasih sama Allah itu cepat, mungkin juga yang dikasih sama si B waktunya nggak cepat, nggak lama, jadi pertengahan. Ada juga untuk beberapa orang yang terutama khususnya bagi saya gitu, salah satunya yaitu cukup lama dan cukup menguras kesabaran istilahnya ya untuk mendapatkan momongan gitu. Bukan hanya mungkin kitanya bisa menerima gitu, tapi hal yang paling berat lagi yaitu ketika orang sudah berbicara hal-hal yang mendahului Allah gitu kan. Padahal semua orang itu punya waktunya yang tepat masing-masing. Allah akan ngasih sesuatu yang tepat di waktu yang tepat gitu. Contoh pengalaman yang aku alamin gitu kan, proses yang aku alamin juga. Nah, tentunya kami, saya dan suami juga udah mengikuti beberapa saran dari teman-teman, entah itu minum obat herbal, entah itu minum vitamin apa gitu, entah itu kami harus ke dokter dan kami sudah diperiksa dan dalam keadaan sehat gitu. Alhamdulillah. Nah, suatu waktu aku coba ikutin saran teman yang satu ini, dan kami sudah beberapa kali ke dokter, tapi juga belum juga Allah belum kasih kami momongan. Nah, suatu waktu aku sempat mikir gitu, apa yang salah gitu. Aku benar-benar introspeksi diri, apa juga yang salah di suami aku, apa yang kurang antara kami berdua ini gitu kan. Dan sementara benar-benar subhanallah ya teman-teman, jadi nggak punya anak ini benar-benar aduh, rasanya tuh berat gitu, rasanya tuh apa ya, gimana ya, karena ada sesuatu yang belum kita capai gitu kan. Padahal sebenarnya dari suami sendiri sih udah gitu kan, kita jangan terlalu memaksa, nanti juga suatu saat kita juga pasti bisa. Nah, sementara dari akunya sendiri nih, aku kan orangnya kekeh gitu kan. Aku orangnya kalau misalkan
kita nih usahanya belum maksimal gitu. Kita udah coba nih usaha yang satu, belum juga berhasil, usaha yang kedua belum juga berhasil. Nah, ayo dong introspeksi, apa yang kurang gitu. Nah, kita akhirnya di usia rumah tangga yang ke-7 tahun, akhirnya kami introspeksi diri. Karena buat aku sendiri, karena aku udah pengen banget punya anak, dan aku juga udah pengen banget menjadi ibu rumah tangga full gitu kan. Karena selama ini aku juga berkarir, karena aku jadi wanita karir selama ini yang kesibukannya juga cukup padat. Selain aku pergi ke kantor, aku juga ngurus usaha kecil-kecilan gitu ya. Jadi memang waktu untuk istirahat itu kurang. Terus begitupun suami gitu kan, sama gitu, sama-sama sibuk. Dan menurut aku itu bukan satu hal yang menjadi alasan gitu kenapa kami nggak punya anak gitu. Sementara orang lain bilang ini terlalu stres, ini terlalu banyak menyita waktu. Sementara yang aku yakini bukan itu. Mungkin karena usaha kami yang belum maksimal, atau kami belum mendapatkan jalan atau petunjuk usaha yang memang tepat buat kami gitu. Nah, sampai suatu waktu aku akhirnya introspeksi diri. Apa yang menjadi kekurangan aku? Apa yang menjadi kelemahan suami? Akhirnya kami ngobrol, dan ternyata kesalahannya itu, kekurangannya adalah kami itu mencari cara dengan cara sendiri-sendiri. Jadi gini maksudnya, aku dengan cara A gitu, aku jalan sendiri, terus suami aku juga udah usaha gitu, tapi dengan caranya dia gitu. Sementara ini tuh nggak bisa, ini harus sama-sama, harus bekerja sama gitu kan, baru bisa berhasil. Nah, akhirnya kami ngobrol, diskusi gitu kan. Kayaknya ini kita secara herbal udah gitu kan, minum madu segala macam lah, pokoknya udah kita lakuin gitu, udah coba. Terus ke dokter juga iya, mahal juga iya gitu. Cuman kata aku kalau misalkan kita ini nggak berhasil, udah pokoknya kita bayi tabung gitu. Meskipun kalaupun kita berusaha untuk program kehamilan dengan bayi tabung, kalau misalkan Allah belum nentuin nih, ini belum waktunya kamu, itu mungkin belum juga berhasil gitu. Tapi balik lagi, aku ya udahlah, akhirnya suami mau ikut program yang aku saranin, terus aku juga udah matang gitu. Terus yuk kita sama-sama, kita harus bekerja sama nih, nggak boleh nih kita beda-beda gitu, nggak boleh nih aku sendirian, kamu sendirian gitu. Meskipun sama-sama cari jalan gitu, nggak bisa, kita harus sama-sama, kata aku ke suami. Terus akhirnya suami setuju, karena emang sebelumnya suami benar-benar susah banget untuk diajak kerjasama dalam hal ini gitu. Mungkin karena emang belum diketuk hatinya ya sama Allah gitu. Terus nah, akhirnya setelah kita diskusi dan sepakat bahwa kami itu harus menurunkan ego masing-masing, juga harus mengakui kekurangan dan kelemahan diri kita masing-masing. Antara aku, suami juga kita harus sama-sama mengakuinya gitu. Dan akhirnya kami sepakat untuk ngikutin program natural ini gitu. Kenapa saya bilang natural? Karena ya kami nggak ke dokter, karena menurut kami program secara medis sudah kami lakukan, dan kami juga sudah sama-sama tahu kami dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Nah, akhirnya kami ikutin program kampung. Nah, kenapa program kampung? Jadi suami aku itu dipijat urut. Jadi saraf-sarafnya itu dipijat, diurut, dan itu emang bener-bener sakit. Kata suami aku itu bener-bener kayak, mungkin kalau misalkan dia udah pernah ngerasain mati, mungkin ini antara hidup dan mati gitu, karena saking sakitnya menurutnya gitu, menurut pengalamannya. Dan aku juga ikut diurut juga, tapi kalau aku cuman kaki doang, kaki, ini tangan ya, sama kepala, udah itu aja. Mungkin untuk meluruskan atau melancarkan
peredaran darah juga gitu kan. Kalau suami, jadi ini kalau aku sih fokusnya di suami ya. Suami dipijat urut itu nggak beberapa kali, maksudnya nggak sampai puluhan kali. Jadi itu pertama 2 kali pijat doang, 2 kali pijat. Dan aku suami seperti biasa, kami nggak mengurangi aktivitas kami gitu kan, nggak mengurangi apa namanya, tidur normal gitu, karena biasa kami tidurnya begadang, suami juga begadangnya parah kuat gitu, terus aku juga begadangnya juga kuat gitu kan. Kami nggak kami berdua tuh nggak mengurangi yang menjadi kebiasaan kami gitu, cuman yang kami lakukan itu pijat. Yang pertama itu pijat si laki-laki, aku juga pijat, tapi pijatnya cuman kalau untuk wanita ya tergantung nanti sih itu pijatnya di mana permasalahannya. Nah, akhirnya setelah kita diskusi dan sepakat bahwa kami itu harus menurunkan ego masing-masing, juga harus mengakui kekurangan dan kelemahan diri kita masing-masing, antara aku, suami juga kita harus sama-sama mengakuinya gitu. Dan akhirnya kami sepakat untuk ngikutin program natural ini gitu. Kenapa saya bilang natural? Karena ya kami nggak ke dokter, karena menurut kami program secara medis sudah kami lakukan, dan kami juga sudah sama-sama tahu kami dalam keadaan sehat alhamdulillah. Nah, akhirnya kami ikutin program kampung. Nah, kenapa program kampung? Jadi suami aku itu dipijat urut. Jadi saraf-sarafnya itu dipijat, diurut, dan itu emang bener-bener sakit. Kata suami aku itu bener-bener kayak, mungkin kalau misalkan dia udah pernah ngerasain mati, mungkin ini antara hidup dan mati gitu, karena saking sakitnya menurutnya gitu, menurut pengalamannya. Dan aku juga ikut diurut juga, tapi kalau aku cuman kaki doang, kaki, ini tangan ya, sama kepala, udah itu aja. Mungkin untuk meluruskan atau melancarkan peredaran darah juga gitu kan. Kalau suami, jadi ini kalau aku sih fokusnya di suami ya. Suami dipijat urut itu nggak beberapa kali, maksudnya nggak sampai puluhan kali. Jadi itu pertama 2 kali pijat doang, 2 kali pijat. Dan aku suami seperti biasa, kami nggak mengurangi aktivitas kami gitu kan, nggak mengurangi apa namanya, tidur normal gitu, karena biasa kami tidurnya begadang, suami juga begadangnya parah kuat gitu, terus aku juga begadangnya juga kuat gitu kan. Kami nggak kami berdua tuh nggak mengurangi yang menjadi kebiasaan kami gitu, cuman yang kami lakukan itu pijat. Yang pertama itu pijat si laki-laki, aku juga pijat, tapi pijatnya cuman kalau untuk wanita ya tergantung nanti sih itu pijatnya di mana permasalahannya gitu. Kalau aku dan di program pijat kampung ini aku benar-benar fokus ke suami, fokus ke suami yang di apa namanya, terus-terusan dipijat tuh. Aku cuman sekali doang, suami sampai 2 kali dan 3 kali. Aku apa gitu. Nah, aku juga dipijat cuman sebatas kaki aja, kaki, tangan, sama kepala gitu, udah itu aja. Mungkin hanya untuk melancarkan peredaran darah juga gitu kan. Nah, selain itu aku juga fokus minum vitamin. Jadi ada 3 vitamin yang aku minum juga guys gitu. Jadi suami fokus di pijat urut, dan aku fokus ke vitamin untuk daya tahan tubuh aku gitu. Itu ada 3 vitamin yang aku minum. Yang pertama itu Gestiamin Plus, terus Folavit, sama satu lagi itu vitamin C generik. Jadi itu setiap harinya aku minum selama berapa bulan ya lamanya, mungkin kurang lebih 5 bulan atau 6 bulanan gitu. Aku minum itu terus, dan memang daya tahan tubuh aku itu cukup bagus, padahal aktivitas pada saat itu di kantor ataupun di usaha sampingan aku selain kantor juga cukup padat dan menyita waktu gitu. Tapi alhamdulillah ke badan fit gitu kan, bagus gitu. Dan setelah
2 kali suami dipijat urut. Nah selain dipijat urut, nah suami juga dapat minuman kayak semacam ramuan jamu gitu dari tukang pijatnya guys gitu. Jadi itu juga untuk membantu apa namanya, hormon dan kesehatan sperma kali ya gitu. Aku nggak ngerti, yang jelas itu selain pijat urut fokus ke suami, suami juga dikasih ramuan jamu gitu dari tukang pijatnya, plus akunya juga minum 3 vitamin yang tadi gitu. Alhamdulillah di pijat urut yang kedua akhirnya kami berhasil, walaupun itu harus gugur. Akhirnya kami aku keguguran, tapi nggak patah semangat. Akhirnya kami coba lagi karena oh ternyata berhasil nih gitu kan, dengan adanya tanda ini berhasil. Nah mulai deh di yang pijat yang ketiga, suamiku pijat lagi. Nah subhanallah di usaha pijat yang ketiga ini, yang ketiga kali, akhirnya selang 2 bulan atau 3 bulan setelah saya keguguran, akhirnya saya dikasih kepercayaan sama Allah. Alhamdulillah positif hamil lagi. Dan cara kampung ini akhirnya adalah cara yang tepat ternyata bagi usaha kami gitu, usaha yang tepat bagi kami gitu. Terus mungkin waktu yang tepat juga yang Allah berikan untuk kami gitu. Dan alhamdulillah sekarang dikaruniai 2 bayi kembar. Alhamdulillah, laki-laki semua, ganteng-ganteng, lucu-lucu. Jadi tips dari aku teman-teman, jangan patah semangat, bener-bener emang menguras kesabaran banget, tapi selama kita cari jalan lagi, nanti Allah akan tunjukkan jalan mana yang tepat untuk kita, tentunya di waktu yang tepat. Terima kasih semuanya sudah menonton, semoga bermanfaat sharing dari aku. Semoga teman-teman yang belum dikaruniai anak juga bisa segera dipertemukan waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.